Proses ekshumasi jenazah Sutrimo telah selesai dilakukan dengan didampingi dokter forensik. Hasilnya pun akan diketahui 2-3 pekan. Dan untuk mengetahui bagaimana kesimpulan penyebab kematian Sutrimo, akankah terungkap penyebab kematiannya yang banyak pihak beredar di media sosial tidak wajar. Apakah ada unsur pidana dan apakah ada kaitannya dengan kasus TPPU yang menjerat ex dari Jampitsus? Kita akan ulas bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring ada Profesor Hipnu Nugroho dan juga ahli forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Pak Ahsan Petrus. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Pak. Iya. Dokter Ahsan. Saya ke Dokter Ahsan dulu. Dok, ini kan kalau kita lihat ya, proses ekshumasi ini sering dilakukan terhadap case-case tertentu. Salah satunya yang kemarin sudah dilakukan terhadap jenazah atau jasad dari Sutrimo. Kita ingin tahu dulu sebagai orang awam, dokter, untuk kasus semacam apa yang sering dilakukan terkait dengan ekshumasi ini, dan kalau kita lihat jenazah dari Sutrimo ini sudah dikebumikan setelah 20 hari baru kemudian dilakukan ekshumasi, dokter. Ya, jadi sebetulnya kasus ini sederhana sebetulnya ya. Kalau di awal kematian dari korban ini mendapatkan penanganan yang baik oleh oknum yang menanganinya. Dalam hal ini, pertama dari dokter yang menangani pertama kali. Jika korban ini sudah meninggal baru dibawa ke rumah sakit, mestinya korban ini atau pasien ini dirujuk ke dokter forensik untuk mendapatkan pelayanan penyebab kematian. Itu satu. Yang kedua, dari rumah sakit itu sendiri, mestinya punya SOP bahwa pasien atau korban yang meninggal di luar rumah sakit itu mesti dirujuk atau ditanganin oleh dokter forensik. Dan yang ketiga, polisinya sendiri. Ketika korban ini mati tidak wajar, mestinya ini segera dibawa ke instalasi kedokteran forensik. Nah, ketiga inilah yang sebetulnya awal dari kasus ini yang membuat menjadi rumit sampai saat ini sehingga dilakukan ekshumasi. Nah, kenapa dilakukan ekshumasi? Pertama, biasanya pada pemeriksaan awal itu tidak jelas. Yang kedua, kalau pada pemeriksaan awal itu menimbulkan perdebatan. Dan yang ketiga, ketika pemeriksaan awal itu tidak dapat diterima oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga itulah indikasi ekshumasi. Dan ini menjadi protap di dalam kedokteran forensik. Ketika korban itu meninggal yang masih membutuhkan barang bukti yang lain, maka dilakukanlah ekshumasi. Walaupun sebetulnya ekshumasi ini sangat tidak kita harapkan sekali. Tapi itu memang sudah prosedural. Dan kita berharap hasilnya masih baik. Setelah 20 hari dikebumikan? Ya, kita berharap 20 hari itu masih cukup mampulah untuk mendeteksi apa saja yang terjadi pada tubuh korban ini. Terlebih dalam kasus ini kan ada dua kemungkinan sebetulnya. Pertama adalah mati tidak wajar yang kita temukan atau ditemukan waktu itu ada buih halus. Dan perkiraan itu sebetulnya adalah kemungkinan kalau itu tidak wajar karena keracunan. Ya kita berharap nanti racunnya masih bisa lah. Dan kalau yang kedua, karena ini kan karena penyakit. Oleh karena penyakit pun, kalau itu dia meninggal bukan di rumah sakit atau di rumahnya, ini di tempat umum, maka patutlah dari awal itu diduga ada unsur tindak pidana. Maka perlu dilakukan pemeriksaan kedokteran forensik. Nah, tadi malam ada kalau juga ahli yang menyatakan kenapa ini sudah masuk dalam penyidikan. Mestinya dari awal itu sudah masuk dalam penyidikan. Karena korban ini mati tidak wajar atau mati tiba-tiba yang tidak di tempatnya atau di tempat umum. Patutlah itu menjadi penyidikan. Ada unsur
Oke, saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, menarik. Sebenarnya tidak perlu dilakukan ekshumasi ketika memang dari awalnya ini sudah ditangani dalam tanda kutip ya, sesuai dengan SOP begitu ya. Tapi dari sisi hukum, ini kan ekshumasi ini dilakukan setelah adanya laporan dari keluarga Sutrimo, termasuk juga polisi menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, bagaimana dari kalau melihat dari sisi hukum, sebenarnya bisa nggak sih jenazah Sutrimo ini seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Asan tidak perlu dihekshumasi, seharusnya dari awalnya kalau memang sesuai dengan prosedur ini sudah bisa secara terang benderang diungkap. Ya, gini Mbak Adesti. Jadi apa yang disampaikan Dr. Hasan itu betul. Dalam ilmu pembuktian, khususnya di praadjudikasi, kecepatan seorang penegak hukum untuk mengidentifikasi itu nomor satu. Dalam teorinya kan begitu. Apa yang terjadi? Orang meninggal. Di mana? Jam berapa? Tempatnya apa? Penyebabnya apa? Lah ini baru melihat penyebabnya apa. Lah penyebabnya itu adalah sekarang lagi dilakukan dengan otopsi. Harusnya otopsi dulu Mbak. Apa itu otopsi? Dari kata otopsi, melihat sendiri kan gitu lah. Dalam dunia medik, Dokter Hasan pasti tahu. Otopsi itu ada otopsi anatomik, otopsi klinik, otopsi forensik. Kalau anatomi itu mahasiswa kedokteran, klinik untuk penyakit, ini forensik lah. Disitulah ada keraguan, matinya kena apa? Oh karena matinya mungkin karena racun atau sakit. Berarti sejak awal ketika sebagai pembuktian awal itu lebih cepat lebih baik. Karena ini akan berkurang. Walaupun dalam kacamata medis itu setiap orang pasti ditemukan jejaknya. Nah, oleh karena itu walaupun sudah 20 hari, 10 hari, saya kira suatu yang sangat bisa ditentukan matinya kenapa. Ada dua dimensi, karena kemarin sakit atau karena busa. Loh, justru busa ini masih bisa terdeteksi atau tidak. Karena ini juga masuk kualifikasi toksikologi ini. Kalau memang ada yang terjadi. Nah, di sini baru mencari dalam konsep pembuktian itu adalah apa yang terjadi. Oh, pembunuhan. Belum lagi siapa nanti yang membunuh. Ini ada dua PR Mbak, dua PR. Kalau itu pastikan nanti pembunuhan, berarti siapa yang membunuh. Nah, dalam siapa yang membunuh ini, kayaknya kesulitan tentang bukti primer. Bukti primer itu bukti yang terjadi ketika itu melakukan suatu tindakan. Tadi Dr. Hasan mengatakan orang yang mengantar, apakah itu yang terjadi? Saya kira terlalu dini. Nah, disitulah yang akan dilakukan nanti bukti primer yang sekarang harus dicari dulu. Baru bukti-bukti sekunder, termasuk terkait ekshumasi ini bukti sekunder untuk mengungkap kembali. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, tapi kan kalau kita lihat ya, untuk proses otopsi ini juga kan kalau tidak salah perlu izin juga dari keluarga. Pada saat itu keluarga mungkin masih berduka, kemudian tidak mengizinkan untuk otopsi. Pada malam itu juga langsung dikebumikan atau dimakamkan. Ya, dalam konteks kedokteran forensik, ya, otopsi forensik itu memang izin itu sebagai pemberitahuan. Tapi keluarga wajib memberitahu pada mereka. Tapi tidak perlu izin sebetulnya. Dalam kuhap baru di dalam pasal 5 DST itu ketika dilakukan otopsi cukup minta penetapan ketua pengadilan negeri. Jadi nggak perlu izin penetapan pengadilan negeri untuk melakukan suatu pengungkapan suatu perkara. Kalau kuhap lama izin, kalau sekarang enggak, cukup penetapan pengadilan negeri izin atas ekshumasi atau otopsi yang dilakukan. Ini suatu terang benderang sebetulnya. Makanya tadi katakan, ini agak terlalu lama. Ya terlalu lama, karena ketika itu dalam ilmu pembuktian, secepat ketika itu akan bicara akurat. Walaupun memang dimungkinkan masih bukti-bukti yang lain ada, tapi agak sulit untuk mengungkap kembali. Gitu kira-kira. Oke. Ini kita berbicara idealnya kan bisa diungkap pada saat secepat-cepatnya begitu ya, secara terang benderang, menjawab juga publik dan juga menjawab juga pertanyaan juga dari keluarga dari Pak Sutrimo, pastinya almarhum Sutrimo. Nah, saya ingin juga tahu ke Pak Hasan. Pak Hasan, tadi kan juga Anda menyebutkan ada dugaan buih di mulut begitu ya, almarhum pada saat diantarkan ke salah satu rumah sakit. Kemudian kalau melihat kondisi pada saat itu begitu ya, apakah mungkin ketika 20 hari sudah dimakamkan, dalam ilmu kita sih tidak tahu ya, maksudnya apakah zat racun itu begitu ya, kalau memang ada itu masih bisa dideteksi ketika 20 hari sudah dikebumikan atau seperti apa? Kita masih awam untuk sulit menerka-nerka soal ini, Pak Hasan. Sifat racun tidak sama semua, tapi kita berharap
racun yang ada, kalau memang itu akibat racun, ya berharap masih ada. Walaupun mungkin minimal, tapi ketika racun itu ada di dalam tubuh, walaupun minimal, bisa disebut sebagai penyebab kematian. Oke, kita disclaimer dulu, ini masih dugaan ya. Ya. Silakan, Pak. Nah, sehingga apa yang perlu kita lakukan? Ya tentu pemeriksaan terkait dengan racun itu. Oke, untuk sifat racun yang semacam apa yang kemudian masih bisa diketemukan ketika sudah dimakamkan setelah 20 hari begitu, dan apa yang biasanya dicek pada saat ekshumasi? Ini kan ada pemeriksaan luar, dokter forensik mengatakan tidak ada bekas luka kekerasan di jenazah Soetrimo, almarhum Soetrimo. Kemudian untuk pemeriksaan dalam itu biasanya apa saja rangkaiannya, dokter? Racun itu ada bersifat gas, cair, logam. Kalau dia bersifat gas tentu lebih mudah hilang. Tapi kalau dia bentuk logam mungkin lebih banyak, lebih mampu bertahan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan pemeriksaannya? Ada 3 komponen yang paling minimal, yaitu dari isi lambung kalau memang racun itu diminum atau dimakan. Yang kedua, sistemiknya yaitu darah. Dan yang ketiga, ekspresinya yaitu urin. Tapi semua organ itu juga perlu dilakukan pemeriksaan karena racun itu akan berdampak terhadap semua organ tubuh dari korban itu. Nah, itu yang perlu dilakukan nanti. Dan saya kira itu yang dilakukan oleh ahli forensik yang telah melakukan ekshumasi itu. Oke, jadi ini yang harus benar-benar menunggu hasil dari laboratorium forensik begitu ya, pada saat setelah ekshumasi ini sudah dilakukan. Polisi sudah mengatakan 2 hingga 3 minggu ke depan begitu baru. Nah, dari pemeriksaan ada pemeriksaan toksikologi pastinya tadi disebutkan begitu ya. Nah, ini tentu harus benar-benar diungkap karena menarik kalau dari kuasa hukum keluarga Febri Diansyah dalam paket sebelumnya mengatakan almarhum Soetrimo ini sudah mengidap penyakit sudah sejak lama. Nah, apakah keterangan-keterangan dari ini termasuk juga dari keluarga almarhum Soetrimo ini bisa juga menjadi ada benang merah nggak untuk dalam hal forensik ekshumasi kemarin yang dilakukan? Ya. Jadi kan diagnosa awal dari kasus ini pertama tadi mati tidak wajar oleh karena ada buih halus. Walaupun itu juga bisa disebut sebagai sudden death atau mati tiba-tiba karena penyakitnya. Karena penyakit-penyakit yang terkait dengan saluran napas itu juga bisa menimbulkan bentuk yang seperti itu. Salah satunya apa? Buih, mulut yang berbuih itu. Mulut yang berbuih oleh karena sesak napasnya itu. Nah, tetapi ini juga perlu pembuktian ahli forensik karena korban ini matinya itu di tempat umum. Sehingga itu menjadi indikasi adanya dugaan tindak pidana. Perlu pembuktian supaya nanti tidak menjadi pertanyaan apa yang menjadi penyebab kematian dari korban ini. Dan itu yang perlu dilakukan pemeriksaannya semua organ tubuhnya. Karena penyakit itu biasanya menginap di organ-organ tubuh. Disitulah perlu pembuktian yang secara kasat mata mungkin tidak kelihatan, maka perlu pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Dan itu yang dikerjakan. Oke, makanya kemudian tidak hanya toksikologi tapi kemudian juga patologi anatomi, PA-nya juga diperiksa, kemudian juga, nah ini yang menarik juga soal DNA juga nih, Dokter Hasan. Apa yang kemudian bisa digali dari soal DNA dari jenazah Soetrimo ini? Ya, saya kira DNA itu tidak begitu penting, tapi itu dikerjakan karena masyarakat kita sekarang ini selalu bisa menduga-duga hal yang negatif. Itu sebetulnya untuk pembuktian bahwa jenazah yang diperiksa itu memang betul si Soetrismo, gitu, seperti itu. Jangan ada lagi dugaan, itu bukan Soetrismo itu, mungkin orang lain. Karena banyak di situ kuburan tak siapa-siapa seperti itu, ya. Oke, saya ingin hanya untuk supaya semua transparan gitu, bahwa yang diperiksa itu betul Soetrismo, bukan Soetrismo.
apa gitu ya. Oke, saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kalau kita lihat ya kan ada toksikologi juga yang dilibatkan, kemudian dokter forensik, ada patologi anatomi PA di sana. Nah, Prof. Hipnu, keterangan dari pihak keluarga Sutrimo tentu ini menjadi hal yang juga wajib diketahui oleh polisi, termasuk juga keterangan dari keluarga Febri Adriansyah yang mengatakan juga Sutrimo ini almarhum mengidap penyakit yang sudah lama. Nah, keterangan ini yang nantinya akan dicocokkan dan seberapa besar peluang, kemungkinan penyebab kematian Sutrimo ini disebabkan tindak pidana ini akan terungkap? Ya, Mbak Desti, dalam ilmu pembuktian ada suatu konsep teori beyond reasonable doubt. Artinya bahwa pembuktian itu harus meyakinkan. Oleh karena itu, sekarang yang menjadi PR penyidik Polda adalah memastikan dari berbagai ilmu-ilmu forensik itu bahwa kematian itu karena adanya suatu penyebab atau karena tidak ada suatu penyebab. Ini yang menjadi dasar. Karena matinya itu karena mati sendiri, tidak ada penyebab, berarti close. Tidak ada suatu masalah hukum. Tapi kalau itu matinya karena faktor X, itu berarti ada si pembuatnya. Nah, disitulah sebagai bentuk tanggung jawab dalam suatu penyidikan, pengungkap perkara tentang suatu jenazah. Oleh karena itu, dalam pembuktian itu dipastikan dengan ilmu-ilmu forensik itu mampu membuktikan bahwa kematian almarhum Pak Trimo itu adalah karena faktor X. Karena ada penyebabnya. Dari penyebab itu apa? Tidak terbantahkan. Makanya dalam ilmu hukum yang dipakai itu. Walaupun kalau kita lihat suatu kekuatan pembuktian, keterangan ahli itu nilainya bebas. Di situ nanti penyidik tinggal, oh ya ada rangkaiannya, oh ada hubungannya. Karena keterangan ahli itu bebas. Bisa dipakai, bisa tidak. Kan gitu. Tapi hasilnya nanti polisi dipakai, oh ya kedokteran, oh yakin. Kemudian ahli lakian yakin. Kan itu. Karena dalam suatu ekshumasi, kalau memang nanti ada suatu perdebatan antara keluarga korban dan keluarga Pak AS itu beda, bisa dicek kembali. Itu udah beberapa kasus terjadi sampai ekshumasi kembali Pak Hasan. Ini yang betul yang mana kalau sampai seperti itu? Ini suatu perdebatan. Jadi kalau sekarang ekshumasi itu dari pemerintah, biaya yang terlibat oleh pemerintah. Tapi suatu saat misalkan keluarga korban keberatan atas ekshumasi ini, bisa keluarga korban mengajukan ekshumasi ulang. Dan itu sering terjadi dalam suatu pengungkapan. Mudah-mudahan ini ada hasil yang terakhir, sehingga bisa meyakinkan pada publik, bisa meyakinkan keluarga korban, dan bisa menularkan pada keluarga yang sekarang jadi masalah sebagai tersangka. Apa penyebabnya? Karena dalam konteks itu yang terjadi tadi saya katakan teorinya, ketika penyebabnya ditemukan, itu harus clear masuk penegakan hukum. Oh, matinya karena faktor obat, faktornya faktor lain. Oh, matinya karena penyakit, selesai. Disitulah titik awal ekshumasi sebagai bentuk otopsi ursi untuk mengungkap suatu kejahatan. Makanya ilmu itu adalah sebagai mengungkap adanya keraguan kematian. Ragu atau tidak? Kira-kira itu Mbak Esti. Oke, saya tertarik ini kan, ketika ini ekshumasi sudah dilakukan, kita akan tunggu hasilnya, publik tentu saja mengawal terus kasus ini begitu ya. Kita akan lihat bagaimana nanti hasilnya 2 hingga 3 pekan ke depan. Tapi kemudian ketika tanpa mendahului dari hasil begitu ya, nanti mekanismenya akan seperti apa? Ketika hasil sudah keluar, apakah nanti akan ada, kalau ada faktor X begitu ya, nanti akan masuk ke selanjutnya akan seperti apa? Kalau memang ini penyebab kematiannya memang natural, akan seperti apa? Disitulah nanti penyidik begitu menerima hasil bahwa hasil ekshumasi jenazah Pak Trimo kematian adanya karena suatu pembunuhan, karena ada suatu X. Dari kena suatu X itulah maka nanti siapa pelakunya. Nah, disitulah episode kedua. Itu dalam suatu kriminalistik. Makanya dalam ilmu kriminalistik berbagai pertanyaan yang paling ujung itu apa yang terjadi dan siapa yang terjadi. Nah, ketika melakukan apa yang terjadi itu ada suatu pembunuhan, kemudian ada suatu penyebabnya, kemudian siapa yang melakukan. Disitulah yang siapa melakukan itu akan memerlukan bukti-bukti yang lain. Apakah itu bukti primer, apakah bukti sekunder, apakah bukti langsung, tidak langsung untuk menentukan. Nah, ini yang sulit. Nanti seandainya hasil temuan dokter masih matinya adalah tidak wajar, berarti ada seseorang yang melakukan. Siapa itu? Itu PR tersendiri. Nah,
Oke, ketika nanti akan ada bukti baru berarti juga serta-merta dengan kita harapkan juga dengan ada penetapan tersangka atau seperti apa nanti mekanismenya? Ya, karena jelas kan sekarang kalau penetapan tersangka dalam teori kriminalistik itu kan ada apa namanya itu ada objek, ada lokus, ada tempus. Kemudian dari bukti-bukti yang dilakukan, saya kira tidak hanya pada bukti otopsi yang sekarang, tapi di mana TKP itu dilakukan. CCTV-nya ada. Keluarga yang terjadi di Jakarta ada nggak? Siapa yang komunikasi? Itulah yang saya kira nanti akan dilakukan suatu pemeriksaan, identifikasi siapa sih yang terlihat dan seperti itu. Komunikasinya berapa? HP-nya seperti apa? Komunikasi yang terjadi apa? CCTV apa? Makanya pembuktian ini Mbak untuk menentukan siapa tersangka seandainya itu ada suatu dugaan scientific crime investigation termasuk digital forensik. Nah, itu sangat menentukan karena itu sudah lama dan komunikasi dari yang bersangkutan atau kelompok dari yang bersangkutan dari almarhum itu kita juga harus ketahui dengan siapa yang dilakukan. Jadi kalau hanya bukti manual agak sulit. Crime investigation kaitannya digital forensik untuk menentukan komunikasi itu sangat menentukan bagi penyidik untuk melakukan siapa sebetulnya seandainya itu ada pelakunya. Oke, kita akan harapkan tentu saja dengan adanya ekshumasi ini bisa membuat terang benderang dan juga menjawab pertanyaan dari publik dan juga keluarga korban pastinya yang memang keluarga Sutrimo yang kemudian melaporkan dari kasus ini ke polisi. Terakhir saya ingin tanya ke Pak Asan. Pak Asan, nanti after 2-3 pekan hasilnya ini akan seperti apa? Nanti kan pasti akan di up juga ke publik begitu ya, akan ada keterangan resmi. Nanti akan hasilnya seperti apa ketika dipublish ke media begitu? Apakah ini ada racun atau apa, atau kemudian penyebab kematian unnatural atau natural atau seperti apa? Kalau melihat case-case sebelumnya untuk after ekshumasi ini. Ya, jadi kalau nanti sudah ada hasil dari pemeriksaan ahli kedokteran forensik, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, korban ini mati oleh karena penyakitnya. Maka itu akan disampaikan kepada keluarga dan baru disampaikan kepada media. Itu biasanya. Tapi kalau itu ada dugaan pembunuhan, maka itu biasanya polisi langsung melakukan penyelidikan tanpa pemberitahuan ke yang lain. Biasanya seperti itu. Oke, kita akan tunggu juga, termasuk juga ini yang masih ditunggu juga oleh publik dan juga keluarga dari Sutrimo adalah barang-barang pribadi milik almarhum ya, Prof. Hipnu, seperti HP, dompet dan juga masih dipertanyakan juga soal dokumen formulir kronologi kematian. Prof. Hipnu, singkat saja soal barang-barang pribadi Sutrimo yang sampai saat ini masih dipertanyakan kemana keberadaannya. Ya, itu juga harus dicari karena itu akan membuat relevansi dari suatu kasus. Karena dalam suatu bukti itu tidak berdiri sendiri. Kapan suatu bukti bernilai? Apabila berkait dengan bukti yang lain, apabila berkait dengan saksi lain, apabila berkait dengan ahli lain. Nah, dengan kronologi tentang bukti-bukti yang terkait itu akan menjadikan suatu bahwa A pelakunya, B pelakunya, C pelakunya, tidak pelakunya masih dalam suatu pengejaran. Disitulah Mbak, saya kira PR Polda Metro sangat berat dalam seperti ini karena memang dalam suatu tantangan yang informasinya tidak diketahui baru berujung pada ekshumasi. Dari itulah yang akan menentukan seandainya nanti ada pelakunya siapa, itulah yang akan bukti-bukti sekunder. Saya kata bukti sekunder, dompet, HP, keterangan, komunikasi, lingkungan dan sebagainya itu akan membuat terang sebetulnya siapa pelakunya. Itu yang paling sulit untuk menentukan. Oke, kita akan tunggu tugas dari polisi akan seperti apa, khususnya Polda Metro Jaya yang saat ini menangani dari kasus ini. Terima kasih pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, dan juga ahli forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Dr. Asan Petrus juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi.